kembali lagi di tutorial Himti. Kali ini gue bakal bahas mengenai HTML bagian table dan from. Nah, nanti apa aja sih yang bakal kita bikin? Yang pertama itu, di bagian table kita akan bikin table yang isinya nomor, nama, umur seperti ini. Kemudian di bagian from, kita akan bikin from yang isinya seperti ini. Kita langsung saja buka Visual Studio Code kita. Kita bikin new file, namanya table.html. Lalu kita langsung saja bikin template-nya. Buat yang belum tahu, caranya itu tinggal pencet tanda seru, kemudian klik enter. Lalu kita buka live server kita, supaya bisa terlihat langsung di sebelahnya. Seperti ini. Oke, jadi yang pertama itu di table itu ada yang namanya tagline table. Table ini buat bikin sebuah table pada HTML. Nah, ini ada shortcut ya. Jadi ada abbreviation, kalian tinggal pencet enter langsung kebikin open text sama close text-nya. Kemudian di dalam table itu ada tagline yang namanya itu head. Nah, head ini buat apa sih? Head ini buat bagian atas dari sebuah table. Lalu kemudian ada namanya juga TH. TH ini untuk memberi nama sebuah head-nya yang tadi. Misalnya kita kasih nama nomor, kemudian kita beri lagi nama. Setelah itu kita beri umur. Nah, kalian sudah melihat ini sudah terbentuk ya nomor, nama, umur. Selanjutnya ada yang namanya tbody. Tbody ini istilahnya kayak bagian isi dari sebuah table gitu. Di tbody ini namanya tr. Tr ini adalah table row yang membentuk sebuah baris pada table. Dalam tr ini namanya td, table data. Kalian bisa isi data di sini. Misalnya kita kasih nomor 1, lalu kasih namanya Joko. Setelah itu umurnya 18 tahun. Nah, karena kita ingin membuat 4 baris, kita langsung saja copy. Kita ganti saja. Misalnya yang kedua namanya Budi, umurnya 20 tahun. Kemudian yang ketiga namanya Lucy, umurnya 20 tahun juga. Yang keempat namanya Susah, umurnya 20 tahun. Jangan Susah deh, kita kasih nama Susi saja. Oke. Setelah ini selesai, kita akan kasih garis-garisnya. Kan ini belum ada garis, jadi tidak terlihat. Kita langsung saja kasih di table, kita kasih property border, kita kasih 1 pixel. Nah, sudah terbentuk garis-garisnya seperti ini. Kemudian di bagian table ini yang namanya property rowspan. Rowspan ini buat apa? Itu untuk membuat beberapa baris menjadi satu baris. Cara gimana? Kita langsung saja kasih di td-nya, kita ketik rowspan. Nih, misalnya kita mau membentuk sebuah baris yang isinya 20 karena umurnya sama, kita bikin jadi satu baris saja. Kemudian kita kasih 3 karena ada 3 baris, yang lainnya kita hapus. Nah, jadi akan seperti ini. Kemudian ada properti yang namanya column span. Column span itu untuk membuat kolom menjadi satu, kayak di merge gitu. Langsung saja di bagian td-nya ini, kita misalnya mau bikin 1 sama si Joko itu jadi satu kolom ya. Kita bikin saja di sini kolom span. Karena ada 2 kolom kita mau bikin 1, kita tulis 2. Kemudian Joko kita hapus saja. Yang 1 tadi kita tambahkan si Joko. Nah, kemudian jadi seperti ini ya. Saya kira dari table segitu saja. Kita langsung lanjut untuk membuat from. Kita bikin new file aja, namanya from.html. Lalu kita bikin template-nya seperti tadi. Kita bikin web server juga. Nah, seperti ini sudah jadi. Kemudian di from ini kita akan membuat sesuatu yang namanya tagline, namanya from. From ini untuk kasih tahu ke HTML kalau misalnya kita mau bikin from. Kemudian ada yang namanya label. Label ini kayak buat kasih nama. Misalnya kita kasih tulisan nama. Lalu ada yang namanya tagline input. Input ini apa? Input ini semacam tagline untuk meminta user memasukkan sebuah data. Karena nama itu isinya teks ya, kita type-nya teks. Jadi seperti ini kita bisa masukkan nama. Misalnya Susanti. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita kasih break line. Kita kasih nama
label untuk email, kasih input. Nah, untuk email ini dia memiliki input tersendiri. Seperti kita lihat, ini kan di tab ini ada banyak macamnya. Nah, kita cariin yang email. Nah, email. Kenapa email? Karena ketika kita minta tab email, maka secara otomatis dia akan meminta user untuk memasukkan atribut email kayak seperti add gitu. Seperti add, dia akan meminta untuk mewajibkannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat label untuk password. Nah, input tab ini ada juga yang password. Dia akan memberikan, ketika user memasukkan data, dia akan merubah menjadi sebuah titik-titik gitu. Seperti ini. Setelah itu, apalagi kita akan membuat gender. Karena gender seperti yang kita tahu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita bikin saja dua, kita beri label dulu, yaitu gender. Kemudian kita masukkan input. Tabnya ini adalah radio. Radio itu kayak bulutan, nanti bisa diisi. Kita beri label di sampingnya, male. Kemudian untuk yang perempuan juga sama. Kita beri tab radio, kita beri label juga, yaitu female. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ketika kita memencetnya, keduanya dapat terisi ya. Nah, ini bagaimana untuk mengatasinya? Kita kasih name saja di sini, yaitu gender. Kemudian di female juga sama, kita beri name gender juga. Supaya yang terpilih itu salah satu saja, tidak keduanya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat DOB itu date of birth, tanggal lahir ya. Kita beri label DOB, kemudian kita masukkan tagline input, tab-nya itu adalah date. Kenapa date? Karena dia akan langsung otomatis membuat seperti ini. Kita bisa pilih tanggal langsung gitu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat label, yaitu occupation pekerjaan. Nah, di sini kita akan memilih ya, membuat pilihan. Kita beri saja selection. Nah, di dalam select ini kita bisa memasukkan option. Yang pertama itu optionnya kita kosongkan karena dia untuk menunjukkan jenis apa sih mau dipilih gitu. Itu terserah kita sebenarnya. Nah, saya tulis choose occupation untuk pengguna bisa secara gampang mengetahui kalau ini itu untuk milih pekerjaan. Selanjutnya untuk pilihannya kita beri angka 1, front end developer. Untuk pilihan keduanya kita beri angka 2, yaitu back end developer. Untuk pilihan ketiganya yaitu full stack developer. Nah, sekarang teman-teman akan melihat di sini tuh udah tersedia ya semuanya yang kita sudah masukkan tadi. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat file. File ini maksudnya apa? Kita membuat untuk user memasukkan file yang diinginkan. Misalnya kita bikin jenisnya CV. Namanya CV, kemudian kita minta input. Inputnya itu file. Nah, dia akan membuat seperti ini, choose file. Jadi ketika dipencet oleh user, dia akan membuka langsung file explorer-nya. Jadi kita bisa masukkan data yang ingin dimasukkan. Misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat checkbox label I agree. Kan biasanya kalau misalnya kita mau mendaftar sesuatu ada checkbox untuk melakukan persetujuan ya. Kita bikin saja. Ini untuk checkbox. Kita beri input berupa tab-nya itu checkbox. Sebelumnya kita kasih label I agree gitu misalnya. Jadi ini bisa dipencet ya, dicentang gitu.
selanjutnya kita akan membuat button, submit, dan reset. Ini semua kayak tombol gitu ya. Kita langsung saja. Kita masukkan tagline input seperti tadi. Tab-nya itu ada yang namanya button. Nah, dia akan membuat seperti ini, seperti pencetatan. Namun belum ada namanya, kita kasih saja namanya dengan cara memberi value, yaitu register. Nah, sudah muncul, kemudian kita membuat input tab-nya berupa submit. Nah, sudah jadi. Ketika dipencet, maka dia secara otomatis kayak langsung berubah gitu, ada responnya. Kemudian kita beri input reset. Reset ini ketika kita sudah mengisi data, kemudian kita mau reset, jadi data yang sudah kita sebelumnya itu akan hilang dengan sendirinya. So, seperti ini. Ketika kita reset, langsung ulang seperti awal gitu. Nah mungkin teman-teman akan bertanya, kan biasa kalau misalnya ngisi data gini, ada pilihan tuh. Kalau misalnya kita submit, dia akan muncul required ya. Nah, itu gampang. Kalian tinggal tambahkan di bagian inputnya, kalian tulis required. Nah, itu udah langsung secara otomatis. Dia akan meminta untuk diisikan secara wajib. Ini semuanya kalian isi saja. Ini bebas ya, terserah kalian. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ketika kalian memencet submit, tuh dia akan muncul notif, please fill out this field. Nah, ketika kita isi, namanya sudah kita isi, kalau kita submit, dia akan pindah ke email gitu. Dan begitu seterusnya. Kemudian, nah, teman-teman bisa lihat, kan di sini dalam box-nya masih kosong ya. Kita tuh bisa membuat seperti contoh gitu. Ini misalnya, di bagian inputnya kita kasih placeholder. Nah, placeholder ini buat apa? Placeholder ini untuk memudahkan pengguna agar dia bisa melihat contohnya. Misalkan saya masukkan John Doe. Nah, di sini terlihat ada tulisan John Doe. Kemudian di email kita bisa juga masukkan placeholder, misalnya johndoe@mail.com. Seperti ini. Kemudian passwordnya kita juga bisa masukkan contoh pakai placeholder, misalnya John Doe 123. Nah, seperti itu kira-kira untuk materi form ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat belajar. Bye-bye.